Perkenalkan, nama saya Amanda Ajisya Putri dengan NIM 41933111076. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Stambuk 2019. Baik, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan GeoGebra. Nah, video ini dibuat agar untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran IT yang diampu oleh Bapak Budi Halamoan Siregar. Baik, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemanfaat dari GeoGebra. Nah, baik, submateri yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama itu adalah sejarah dari GeoGebra, lalu mengenal GeoGebra, lalu yang ketiga menu bar pada GeoGebra, how to toolbar pada GeoGebra, dan yang kelima itu membuat bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, dan yang keenam itu membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra, dan yang ketujuh membuat jaring-jaring bangun ruang, dan yang kedelapan persamaan lingkaran dan titik singgung, dan yang kesembilan membuat persamaan elips, bola, dan hiperbola. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10 alat bantu ilmu kalkulus. Kita masuk dulu ke sejarah GeoGebra. Nah, GeoGebra ini dikembangkan oleh Marcus Johann Walther yang berasal dari Austria. Dia lahir di 24 Juni 1576. Oke, dia adalah seorang matematikawan dari Austria dan profesor di Universitas Johannes Kepler atau JKU Linz. Dan dia adalah ketua dari Lembaga Pendidikan Matematika. Nah, selama dia pendidikan di ilmu komputer dan matematika terapan, ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra yang telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, Johann Walther ini mengajar di sebuah sekolah tinggi dan bekerja di berbagai proyek untuk pelatihan guru di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, setelah disertasinya di Universitas Salzburg tahun 2006, ia bekerja di Florida Atlantic University and Florida State University. Nah, GeoGebra ini merupakan program komputer untuk membelajarkan matematika, khususnya geometri dan aljabar. Nah, program GeoGebra ini dapat digunakan dengan bebas dan dapat diunduh dari www.geogebra.org. Program GeoGebra ini sangat terkenal sehingga kerap dikunjungi dan telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen dan yang berkepentingan untuk menggunakannya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut selanjutnya kita akan mengenal GeoGebra. Nah, sudah dijelaskan tadi ya kan, GeoGebra itu merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Nah, aplikasi ini dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, kalkulus yang dapat digunakan untuk pembelajaran matematika. Nah, lanjut, kita akan masuk ke materi menu bar pada GeoGebra. Nah, di GeoGebra itu terdapat menu sehingga kita harus mempelajarinya. Nah, yang pertama seperti digambar pada PPT yang tertera, terdapat menu file. Nah, menu file ini digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file serta menutup program yang telah dikerjakan. Lalu ada menu edit. Nah, menu edit ini berfungsi untuk mengedit teks atau gambar. Lalu ada menu view. Nah, menu view ini dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja pada GeoGebra. Lalu ada menu option. Nah, menu option ini dapat digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan nih, seperti ukuran huruf, pengaturan jenis, style atau objek-objek geometri dan sebagainya. Nah, lanjut itu ada yang namanya
menu tools atau menu ini tuh dapat digunakan untuk peralatan pada GeoGebra. Misalnya nih seperti beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar, lalu dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus lalu memodifikasi nama dan icon toolbar. Lalu ada menu window. Nah, menu window ini digunakan untuk membuat jendela baru. Lalu yang terakhir itu ada menu help. Nah, menu help ini digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana teknis dari penggunaan aplikasi GeoGebra. Nah, lanjut, adapun toolbar pada GeoGebra. Nah, di GeoGebra itu terdapat beberapa toolbar yang harus kita pahami dan kita harus ketahui fungsi-fungsi. Nah, yang pertama itu adalah ada icon seperti panah. Itu yang pertama ada move itu atau menu move atau menu pindah. Itu digunakan untuk memindahkan, menggeser posisi grafik. Lalu kalau misalnya move around point itu rotasi, mengitari titik. Nah, itu fungsinya untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih. Seperti itu. Lalu ada freehand shape. Nah, freehand shape ini digunakan untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula beberapa bentuk tulisan tangan, kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut. Seperti itu. Lalu ada pen itu digunakan untuk membuat goresan pena. Lalu ini adalah ada poin-poin, ada menu poin. Nah, menu poin yang pertama itu fungsinya untuk membuat suatu titik pada grafik. Lalu ada point on object, itu digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Lalu ada intersect, itu digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek tersebut. Lalu ada main point or center, digunakan ini untuk menentukan titik tengah dari suatu objek seperti itu. Lalu ada yang namanya attach atau detach point, itu digunakan untuk menggunakan suatu titik dengan mengklik titik tersebut seperti itu. Lalu ini ada toolbar selanjutnya, di menu selanjutnya itu ada line. Line itu digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Lalu ada segmen. Nah, segmen ini digunakan untuk membuat ruas garis antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik. Lalu ada segmen with given length. Itu digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu, cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Nah, lalu ada ray. Ray itu digunakan untuk membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya. Lalu ada vektor. Nah, vektor ini digunakan untuk membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhirnya. Lalu ada vektor from point. Nah, vektor from point ini digunakan untuk memindahkan titik lain yang baru dengan memanfaatkan icon ini seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya polygon atau menu polygon. Polygon ini digunakan untuk membuat grafik berbentuk polygon dengan cara memilih beberapa titik dan mengklik kembali titik awalnya. Lalu ada circle with center drop point, itu difungsikan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat. Lalu ada circle at center at radius, itu digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih titik pusat dan memasukkan besar-besar jari lingkarannya. Lalu ada circle drop 3 point, itu digunakan untuk membuat busur lingkaran seperti itu. Lalu ada circumcircular arch, itu digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat dua titik. Lalu ada circumcircular sektor, itu digunakan untuk membuat sektor lingkaran dengan membuat 3 titik. Lalu ada ellipse, itu digunakan untuk membuat elips dengan cara memilih 2 titik fokus elips. Lalu ada hiperbola. Hiperbola ini digunakan untuk memilih 2 titik fokus dan 1 titik hiperbola. Lalu itu ada interest to forge, itu digunakan untuk membuat perpotongan 2 permukaan. Misalnya membuat kerucut trapezium seperti itu. Lalu ini ada menu toolbar dari GeoGebra yang plain drop 3 points, itu digunakan untuk membuat bidang dengan menggunakan 3 titik. Lalu yang plain itu digunakan
untuk membuat bidang dengan menggunakan 3 titik. Lalu perpendicular plane itu digunakan untuk membuat bidang dengan 1 titik dan garis sumbu. Seperti itu. Lalu ada parallel plane itu digunakan untuk membuat bidang dengan menggunakan sebuah titik dan titik garis sumbu. Nah, di sini ada juga menu toolbar piramid. Piramid itu digunakan untuk membuat dan menambahkan poligon. Seperti itu. Lalu ada prism. Prism ini digunakan untuk membuat poligon dan menariknya ke atas hingga berbentuk prisma. Lalu ada extrude to pyramid or cone. Itu digunakan untuk menggeser poligon untuk limas dan menggeser lingkaran. Lalu ada extrude to prism or cylinder. Nah, ini digunakan untuk menggeser poligon untuk prisma dan menggeser lingkaran untuk tabung. Nah, lalu ada cone. Ini untuk membuat kerucut. Lalu ada tetrahedron itu membuat 5 segitiga menggunakan 2 titik. Lalu ada cube. Nah, cube ini digunakan untuk membuat kubus melalui 2 titik. Lalu ada net digunakan untuk membuat jaring-jaring pada bangun ruang. Nah, kita masuk ke menu toolbar selanjutnya yaitu menu sphere with center through point digunakan untuk membuat pola dengan cara menarik kursor. Lalu sphere with center and radius digunakan untuk membuat bola dengan memasukkan jari-jari. Oke, di sini ada angle. Angle itu digunakan untuk membuat sudut dari 3 buah titik. Lalu ada distance or length, itu digunakan untuk membuat jarak dari 2 buah titik ke bidang lainnya. Lalu area itu digunakan untuk mengukur luas dari poligon. Lalu volume untuk menentukan volume. Seperti itu. Lalu ini menurut toolbar selanjutnya, reflect about plane itu digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan bidang. Lalu reflect about line itu digunakan untuk merefleksikan objek dengan lain, sama seperti reflect about point itu digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan titik. Lalu rotate around line itu membuat bidang dari bidang lain dengan cara memasukkan ukuran sudut. Lalu deleted from point digunakan untuk membuat titik baru dari buah titik. Lalu text itu digunakan untuk memasukkan teks dan ini menu toolbar yang terakhir yaitu rotate 3D graphic view, merotasi grafik, dan move graphic view untuk memperbesar, zoom in itu memperbesar tampilan grafik, zoom out itu memperkecil, lalu show atau hide label itu untuk menunjukkan atau menyembunyikan label, sama juga copy visual style itu untuk menyalin warna dari sebuah objek, lalu dia itu menghapus, dan view in front of itu melihat dari di depan bidang, seperti itu. Itulah penjelasan dari bagian-bagian menu toolbar dari GeoGebra. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana tutorial membuat fungsi. Nah, baik, saya akan memberikan tutorial membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra. Nah, fungsi itu kan terbagi menjadi beberapa macam, ya kan? Yang pertama itu ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, lalu ada fungsi trigonometri dan fungsi eksponen dan masih banyak lagi kan. Nah, pada tiap-tiap fungsi ini kan memiliki grafik yang berbeda-beda kan. Nah, jadi saya akan memberikan grafiknya di tiap-tiap fungsi. Nah, yang pertama ini adalah tutorial bagaimana membuat fungsi linear. Nah, bentuk umum dari fungsi linear itu kan fx sama dengan ax ditambah b. Ya kan, seperti itu. Jadi yang pertama kita harus miliki adalah aplikasi GeoGebra-nya. Lalu yang kedua kita menginput data, menginput di sini. Oke. Nah, data yang kita miliki itu adalah jadi kita mengklik 2x ditambah 5. Kita input data. Nah, maka klik enter. Nah, beginilah grafik dari fx sama dengan 2x tambah 5. Seperti ini bentuk grafiknya. Ini adalah grafik dari fungsi linear pada data fx 2x tambah 5. Jadi, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, oke. Lanjut. Oke, kita lanjut ke fungsi kuadrat. Baik. Saya akan menjelaskan tutorial bagaimana mengerjakan membuat fungsi
pada GeoGebra, yaitu materi fungsi kuadrat. Nah, di sini terdapat aplikasi GeoGebra. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu akan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, kalau pada aplikasi GeoGebra ini, kalau dianya petik, kalau ada pangkat, maka kita berikan tanda petik. Seperti itu. Nah, yang pertama kita input datanya. Data yang kita miliki yaitu data yang kita miliki itu kita buat dulu ya. Fx sama dengan x petik kan, x petik 2 pangkat 2 kan. Nah, ditambah 3x ditambah 5. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini fungsi dari grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti ini gambarnya. Halo. Perhatikan persamaan fungsi kuadrat pada kotak ini. Baik, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan, kita akan membuat prisma segi 5 ya, teman-teman. Kita akan buka dulu terlebih dahulu menu view, lalu klik 3D grafik. Lalu klik ini bagian poin ini, lalu klik
poligon, kita klik regular polygon dengan menghubungkan titik A dan titik B. Lalu masukkan ketik angka 5 pada kotak dialog yang muncul. Ada muncul. Oh, baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat singgung garis lingkaran pada aplikasi GeoGebra. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah memasukkan persamaan lingkarannya pada kolom input. Nah, untuk memasukkan persamaan lingkaran itu menggunakan kode L. L itu adalah persamaan lingkaran. Titik 2, kita masukkan nilainya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2X dikurang 2X dikurang 4Y sama dengan 0. Oke. Maka akan muncul tampilan lingkaran. Nah, lalu kita masukkan kembali persamaan garisnya. Nah, maka kalau persamaan garis itu G titik 2 X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Nah, lalu kita klik poin, lalu kita klik insert text, itu lalu klik di bagian 0,4. Oke. Nah, maka inilah cara membuat garis titik singgung pada lingkaran. Jadi beginilah tutorialnya.